Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a risalatah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan kepada kita rahmat dan karunia-Nya, memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, sehingga dengan nikmat-nikmat tersebutlah kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka mengerjakan perkara yang mulia, dalam rangka mencoba untuk memahami satu daripada sekian sumber hukum Islam, yaitu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda kita, pemimpin umat manusia dari awal hingga akhir zaman, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga salawat selalu tercurah kepada beliau, sahabat-sahabat beliau, pengikut-pengikut beliau, dan mudah-mudahan kita berharap termasuk kita yang hadir di tempat yang mulia ini semuanya mendapatkan syafaat daripada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam nanti di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, seperti biasa sebelum kita memulai pelajaran kita, mari kita baca hadis yang pertama dari kitab hadis Arba'in Nawawi. Bismillahirrahmanirrahim. An Amiril Mu'minina Abi Hafsin Umar bin Al-Khattabi radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih, wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaihi. Dari Amirul Mukminin Abu Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya setiap amal tergantung niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai yang apa ia niati. Maka barang siapa yang berhijrah karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang berhijrah karena dunia yang ia cari atau wanita yang ingin ia nikahi, maka hijrahnya untuk apa yang ia tuju. Kemarin kita sudah membahas kaidah niat.
Kaidah niat yang pertama, coba itu kenapa? Jangan bercanda, dengerin. Ngapain lempar-lempar begitu? Kaidah niat pertama, niat tempatnya di dalam hati. Yang kedua, niat dibarengi dengan aksi. Yang ketiga, tempatnya niat itu dibarengi dengan rukun ibadah yang pertama. Contohnya salat. Di mana tempat niat itu? Ketika takbiratul ihram. Contoh lagi, wudu. Di mana tempat niat pada wudu itu? Kenapa ketika membasuh muka? Kenapa enggak ketika kumur-kumur? Karena rukun wudu yang pertama adalah membasuh muka. Contoh lagi ketika haji atau umroh. Haji atau umroh ini kelas 5 kan sudah belajar kelas 6 nih. Haji atau umroh rukun yang pertama apa? Setelah niat rukun yang pertama apa? Ihram di miqat. Maka membaca atau menghadirkan niat ketika berihram di miqat. Jadi kaedahnya pertama tadi apa? Niat tempatnya dalam hati. Niat dibarengi dengan aksi, dan niat dihadirkan ketika rukun ibadah yang pertama. Nah, itu bagian niat sebagai syarat sah suatu ibadah. Jadi kalau teman-teman nanti belajar fikih, dan dalam rukunnya ada niat, maka niat menjadi syarat sah. Yang apabila kalau tidak dihadirkan niat tersebut, maka ibadahnya menjadi batal, menjadi rusak dan harus diulang kembali. Nah, tapi ada amalan-amalan, ada ibadah-ibadah yang mana niat tidak termasuk rukun, maka niat di situ menjadi syarat diterimanya ibadah. Dengerin lagi. Kalau niat masuk terhadap rukun ibadah, maka dia menjadi syarat sah. Tapi kalau niatnya tidak termasuk ke dalam rukun ibadah, maka dia menjadi syarat diterimanya ibadah. Contoh, azan. Niatnya termasuk rukun enggak? Enggak. Maka kalau ada orang azan tidak niat, azannya tetap sah. Tapi kemudian dipertanyakan, Allah menerima enggak azannya sebagai amal solehnya, azannya sebagai ibadahnya? Tidak. Karena kenapa? Dia tidak meniatkannya karena Allah. Lagi, sedekah niatnya menjadi syarat atau menjadi rukun enggak? Maka ketika orang bersedekah tidak diniatkan karena Allah, sedekahnya sah tapi tidak diterima. Itu tadi, niat sebagai syarat sah dan niat sebagai syarat diterimanya ibadah. Makanya kemudian dalam hadis ini, wa innama likulli imri'im ma nawa, dan setiap orang ketika dalam keadaan sadar melakukan sesuatu pasti ada niatnya, dan niat itu tadi tujuan, dan tujuan itulah yang kemudian akan ia dapatkan. Contoh, kalau dalam hadis ini ada orang yang berhijrah, ada orang yang berhijrah karena mengikuti perintah Allah, ada orang yang berhijrah karena ingin hidup yang lebih baik, ingin mencari harta, ingin mencari penghasilan, ingin mencari wanita. Maka nih lihat, hijrah di sini niat dicantumkan enggak menjadi rukun?
Niat dicantumkan nggak menjadi rukun? Tidak. Maka hijrahnya tetap sah. Hijrahnya tetap sah. Tapi kalau dia tidak meniatkannya karena Allah, tidak dihitung sebagai ibadah, itu ya. Jadi setiap orang akan mendapatkan sesuai yang ia niati. Kalau kita niatnya karena Allah, maka Allah akan balas dengan pahala. Tapi kalau kita niati selain karena Allah, maka tidak mendapatkan apapun. Jadi teman-teman semua, misal sholat sama teman yang lainnya, gerakannya sama, bacaannya sama, tapi yang satu meniatkannya karena Allah, karena menjalankan ketaatan, karena mengikuti perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang satu melakukannya karena terpaksa, pahalanya tentu berbeda. Nah, Imam Nawawi ini menjelaskan ketika manusia berniat dan beramal itu ada tiga keadaan. Ada tiga keadaan. Ketika manusia berniat dan beramal, maka di dalamnya terdapat tiga keadaan. Berniat dan beramal, maka di dalamnya ada tiga keadaan. Ketika manusia berniat dan beramal, maka di dalamnya ada tiga keadaan. Yang pertama, orang tersebut beribadah karena takut. Orang tersebut beribadah karena takut. Beribadah karena takut. Nah, karena orang tersebut beribadah karena takut, disebutkan itulah ibadah seorang budak. Ibadah seorang budak. Itulah ibadah seorang budak. Budak itu, ini nggak usah ditulis budak itunya. Budak itu ketika mengerjakan sesuatu bukan karena dia pengen, bukan karena dia mau, tapi karena terpaksa disuruh sama tuannya. Karena dia takut akan hukuman tuannya, maka dia melakukan pekerjaan tersebut. Nah, Imam An-Nawawi menyebutkan kalau kita manusia, kalau kita hamba Allah, melakukan perintah Allah karena terpaksa, kita melakukan perintah Allah karena takut akan hukuman-hukuman, takut akan api neraka, maka itu makomnya, maka peringkatnya seperti ibadahnya seorang budak. Karena ibadahnya didasari rasa takut. Kalau nggak ada neraka, kalau nggak ada ancaman, maka orang tersebut nggak akan melakukannya. Itu yang pertama. Yang kedua, orang melakukan ibadah karena mengharapkan sesuatu. Karena mengharapkan sesuatu. Melakukan ibadah karena mengharapkan sesuatu. Yang pertama tadi karena takut, yang kedua mengharapkan sesuatu. Mengharapkan balasan. Mengharapkan sesuatu. Kalau yang pertama tadi karena rasa takut, karena ada ancaman di situ, karena ada neraka. Yang kedua karena mengharapkan sesuatu. Nah, yang ini itu ibadahnya seorang pedagang. Ibadahnya seorang pedagang. Karena hanya nyari untung. Saya ibadah, saya sholat
karena berharap pahala. Seandainya nggak ada pahala itu, maka saya nggak sholat. Jadi ibadahnya selalu dihitung-hitung. Saya ibadah sholat duha karena mau minta rezeki. Berharap rezeki saya lancar. Kalau sudah dapat rezeki itu, maka nggak ibadah lagi. Karena dia udah dapat apa yang ia pengen. Nah, ini disebutkan sama Imam An-Nawawi, ibadahnya seorang pedagang. Selalu dihitung-hitung. Nih, saya kalau sholat tahajud, saya bakal dapat ini. Saya kalau sholat duha, saya bakal dapat ini. Saya kalau zikir sekian, akan dapat ini. Saya kalau apalagi ibadah malam sekian akan dapat ini. Selalu dihitung dengan keuntungan. Maka ini mental ibadah seorang pedagang. Yang ketiga, ia beribadah karena kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beribadah karena rasa cintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ia beribadah karena kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia ibadah sama Allah bukan berharap surga, bukan takut karena neraka. Seandainya Allah nggak ciptakan surga, Allah nggak ciptakan neraka, dia tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena sadar bahwasanya hidupnya itu berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tadinya tidak ada, kemudian Allah yang menciptakannya. Dia tadinya tidak hidup, kemudian Allah yang menghidupkannya, dan Allah pula yang jaga kehidupannya dengan rezeki-rezeki. Kita itu anak-anakku tidak bisa hidup tanpa oksigen. Allah yang ciptakan oksigen untuk kita bernafas. Kita tidak bisa hidup tanpa makanan, maka Allah yang ciptakan makanan untuk kita makan. Kita nggak bisa hidup tanpa minum, maka Allah yang ciptakan air untuk kita bisa minum dan bertahan hidup. Karena kita mensyukuri, kita sadar hidup kita dari Allah, hidup kita dijaga oleh Allah, maka kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai tanda syukur, sebagai tanda cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kemudian ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu mendapatkan jaminan surga, anak-anakku, udah dapat jaminan surga, udah dapat dijamin oleh Allah terhindar dari segala kesalahan. Akan tetapi Nabi tetap menjadi orang yang paling banyak ibadahnya, tetap menjadi orang yang paling khusyuk sholatnya. Ketika ditanya oleh Sayyidatuna Aisyah, ya Rasulullah, kamu ngapain ibadah segininya? Karena Rasul itu ibadah malam sampai bengkak telapak kakinya. Kenapa engkau memaksakan diri dalam ibadah ya Rasul? Bukankah engkau mendapatkan jaminan surga? Apa yang dijawab oleh Rasul Shallallahu alaihi wasallam? Wahai Aisyah, afala akunu abdan syakura. Tidaklah aku menjadi hambanya yang bersyukur. Jadi Rasul beribadah bukan karena surga, karena sudah dijamin oleh Allah. Akan tetapi Rasul beribadah karena bentuk rasa syukur. Hadza wallahu a'lam bissawab. Sekarang